ombak air yang sangat cepat sehingga mayat-mayat itu sangat sulit untuk diidentifikasi dalam satu tempat. Nah, yang kemungkinan yang kita dapatkan ini memang baru 3 dan serpian-serpian itu tidak termasuk di dalam 3 yang baru ditemukan itu. Namun untuk yang serpian-serpian tadi setelah didatangi kembali memang masih ada di tempat. Masih ada di tempat. Oke. Kami juga tadi mendapat informasi dari kawan kami yang ikut tim pencarian bahwa cuaca pada saat pengangkutan objek ini cukup ekstrim begitu. Ya, kebetulan sekarang cuaca di lokasi agak sedikit hujan dan sudah mulai gerimis biru gelap. Jadi kemungkinan agak sedikit terhambat kalau helikopter kita untuk merapat ke lokasi. Namun untuk kapal-kapal setelah kita mendapatkan koordinat tersebut akan kita langsung geserkan ke sana. Untuk KRI Bung Tomo memang sudah merapat ke sana. Oke. Berarti ini sudah berkoordinasi dengan KRI Bung Tomo. Apakah ada kapal induk lainnya atau KRI lainnya yang membantu operasi ini? Untuk detailnya kami belum tahu pasti. Yang jelas tadi sudah disampaikan oleh Direktur Operasi bahwasanya kapal tersebut sudah berkoordinasi dengan kapal-kapal yang lainnya untuk segera merapat dan melakukan searching pencarian di dalam laut. Dan untuk informasi pasti titik penemuan ini di wilayah mana? Apakah betul dekat pulau, salah satu pulau kecil di wilayah tersebut? Untuk pulau kecilnya kita tidak tahu. Yang jelas radial yang kita temukan adalah di radial 224 degrees dari Iskandar. Kemudian jaraknya adalah 105 nautical mile. Gitu. Ya. Dan ini belum bisa dipastikan ya, objek-objek tersebut dibawa ke Pangkalambun atau ke Surabaya. Menentukan adalah Basarnas. Nanti mungkin kita bisa tanyakan langsung ke Basarnas. Apakah Pangkalambun akan digeser di Surabaya? Begitu. Baik. Terima kasih Letkol Johnson atas informasinya dan tidak hanya Letkol Johnson, kami juga sudah bersama dengan tim dari Basarnas ya, betul begitu, Mas Chandra dan juga Mas Solih. Kami ingin mendapat kabar lengkapnya terkait dengan objek yang ditemukan tadi. Bisa dijelaskan Mas Chandra? Ya, jadi kita melaksanakan pencarian sesuai dengan arahan koordinat yang ditemukan dari pihak TNI AU untuk memastikan apakah itu benar-benar pesan dari Air Asia. Jadi kami melaksanakan searching. Tadi kita menemukan jenazah mayat di radial 225 jarak 97 nautical mile dari Pangkalan, dari Bandara Udara Iskandar. Gitu. Kalau tadi mengingat operasi tadi dengan ketinggian berapa sih untuk melihat objek begitu jelas gitu? Untuk bisa melihat objek dengan lebih jelas, kami turun sampai dengan 500 feet dan bahkan kami turun ketinggian evakuasi itu di bawah 100 feet. 100 feet. Ya. Dan ini kan kita masih menduga apakah jenazah tersebut ada kaitannya dengan Air Asia KZ8501. Dan juga sebelumnya ada temuan 10 benda yang diduga milik Air Asia. Namun apakah ada ciri-ciri lain atau bangkai pesawat begitu terlihat atau bagian sayap atau ekor pesawat itu terlihat di lokasi tersebut? Ya, tadi kita menemukan serpian-serpian, juga ada tas koper, ya, kemudian tas kabin, dan juga kita di lokasi juga sudah di backup dengan KRI Bung Tomo. Mereka melaksanakan evakuasi dengan menggunakan skoti. Berarti benda-benda ataupun jenazah tersebut itu sudah bisa dipastikan dibawa oleh tim Basarnas ke Pangkal Pinang atau Surabaya atau bahkan ke Pangkalambun? Sementara nanti dari Basarnas dan dilaksanakan evakuasi menggunakan KRI dan kapal-kapal Basarnas. Untuk titik terdekat sementara yang sedang digunakan adalah Besar Kumai. Gimana? Pelabuhan Kumai. Pelabuhan Kumai. Bisa diceritakan secara detail Kumai itu dekat wilayah mana saja untuk wilayah Kalimantan ini? Pelabuhan Kumai masuk wilayah kantor SAR Banjarmasin. Dari pihak kantor SAR Banjarmasin sudah menyiapkan posko di Pelabuhan Kumai untuk menerima korban-korban yang dievakuasi menggunakan unsur laut. Info dari Kepala Kantor SAR Banjarmasin, seluruh unsur laut sudah dikerahkan menuju lokasi ditemukannya korban. Dan selanjutnya akan dibawa menuju dermaga Pelabuhan Kumai. Gitu. Tadi kami tegaskan sekali lagi bahwa temuan yang berada di lokasi ini akan dibawa ke Pelabuhan Kumai, begitu ya Pak? Betul. Kepala Kantor SAR Banjarmasin. Kemudian apakah sore ini akan dilanjutkan operasi pencarian mengingat bahwa siang tadi menemukan objek yang begitu banyak
mulai dari dugaan menemukan objek yang begitu banyak, mulai dari dugaan 10 objek AirAsia, kemudian juga adanya 6 jenazah. Apakah sore ini akan dilanjutkan atau mungkin besok pagi? Kita akan melihat situasi, kondisi. Tentunya kita juga melihat safety, karena kita sudah melaksanakan 2 kali penerbangan. Apabila memungkinkan, kita akan melaksanakan penerbangan lagi. Bisa diceritakan kondisi cuaca di lokasi tersebut? Kondisi cuaca, kita terbang di ketinggian 1000 kaki. Kondisi agak berawan, kondisi visibility sedikit hazy. Tapi kita untuk melihat ke bawah dengan ketinggian 1000 kaki, kita bisa melihat jelas ada benda-benda terapung, ada korban ataupun benda-benda lain yang ada di permukaan laut. Terima kasih Mas Solih, informasinya dan